Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam persekutuan doa masa Pentakosta, hari yang ke-10 dan merupakan hari yang terakhir. Kita masih seperti biasa beribadah di rumah masing-masing karena virus corona COVID-19 masih terus berada di sekitar kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau yang memberi sejahtera penuh. Bapa di surga, di kesempatan malam yang indah ini, kembali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami, sehingga Tuhan telah mengajak kami bersekutu di rumah kami masing-masing untuk mengikuti persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-10. Dan pada malam hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan batin kami sehingga berita firman Tuhan yang sebentar kami bacakan dan kami renungkan dapat kami mengerti dan kami laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini, berita firman Tuhan yang akan kita bacakan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-54 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-54 sampai dengan 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan menggertakkan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita semua yang bukan saja mendengarkan firman ini, tetapi mampu melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan doa masa Pentakosta hari yang ke-10 ini, tema yang akan kita renungkan bersama-sama berjudul Roh Kudus membuat hidup penuh makna. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60 menceritakan bagaimana kehidupan Stefanus berakhir. Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih pada saat itu. Pemilihannya sangat sederhana, adalah mereka yang penuh dengan Roh Kudus, berhikmat, dan dapat melayani sesama. Stefanus selain melakukan tugasnya sebagai diaken, yaitu melayani sesama, terkhusus kepada orang-orang miskin, dia juga menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Dan dia karena dipenuhi dengan Roh Kudus, dapat menyembuhkan orang dari berbagai penyakit, dapat melakukan mujizat-mujizat, dan juga dapat mengusir setan-setan dari orang yang kerasukan.
Apa yang dilakukan oleh Stefanus tidaklah disukai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka menghasut sehingga Stefanus akhirnya dituduh menghujat Musa dan Allah. Stefanus akhirnya ditangkap dan dibawa ke depan mahkamah agama. Di depan mahkamah agama, Stefanus membela diri dan Stefanus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah membentuk Israel dengan memanggil Bapak Abraham dari Mesopotamia dan juga menceritakan bagaimana Nabi Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana karena dosa umat Israel dibuang ke tanah Babel, bagaimana bangsa Israel membunuh nabi-nabi Tuhan, dan bagaimana mereka menolak orang benar, yaitu Tuhan Yesus, dan menyalibkannya. Pembelaan Stefanus ini memicu kemarahan dari orang-orang mahkamah agama, dan mereka menangkapnya, menyeretnya, dan melemparinya dengan batu sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Stefanus begitu tragis. Tapi apakah kematiannya begitu tragis, Bapak Ibu? Di sini diceritakan bahwa sebelum Stefanus meninggal, Stefanus berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pernyataan Tuhan Yesus dengan doanya seperti begini. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, dan sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Doa yang disampaikan oleh Stefanus mengandung dua makna penting yang harus Bapak Ibu dan saya ingat. Yang pertama adalah penyerahan diri, dan yang kedua adalah pengampunan bagi musuh. Penyerahan diri. Ketika Stefanus berkata kepada Tuhan Yesus, terimalah rohku, nas ini menunjukkan bahwa Stefanus siap mati. Sekalipun tubuh jasmaninya hancur ketika batu-batu lemparkan kepadanya, Stefanus percaya bahwa baik hidup maupun mati, semuanya milik Tuhan. Karena itu, dengan penuh iman, Stefanus menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, pengampunan bagi musuh. Menghilangkan nyawa seseorang adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu, manusia tidak berhak menghilangkan nyawa sesamanya. Para anggota mahkamah agama tahu firman Tuhan dan tahu hukum, tetapi mereka melakukannya. Meskipun demikian, Stefanus menunjukkan sikap yang mulia. Dalam situasi meregang nyawa, Stefanus justru berdoa dan memohon pengampunan kepada orang-orang yang menganiayanya. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini atas mereka. Biasanya, orang yang teraniaya atau tersakiti menyimpan dendam. Tetapi Stefanus meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat disalib. Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Roh Kudus menjadikan Stefanus memaknai kehidupan pada Tuhan Yesus. Roh ini juga sedang bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadikan Stefanus kuat dan tabah menghadapi tekanan-tekanan berat. Bahkan Roh Kudus juga memberikan kekuatan dan keberanian bagi Stefanus untuk mengalami dan menghadapi kematian. Sebab itu, kematian Stefanus begitu bermakna. Roh Kudus menjadikan Stefanus yakin bahwa baik hidup maupun mati, semua bermakna di hadapan Tuhan. Melalui kisah Stefanus malam hari ini, kita belajar dan membuka diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Yakinlah bahwa Roh Kudus
akan hadir dalam setiap kehidupan kita, dalam segala perkara yang kita hadapi, dalam keadaan yang sementara kita hadapi. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Karena itu, Roh Kudus menjadikan hidup kita penuh makna. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengaminkan renungan kita malam hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami di malam hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi seperti Stefanus yang menyebarkan nama-Mu dengan tidak takut, menyebarkan kabar sukacita kepada setiap orang dengan risiko apapun yang ditanggungnya. Nyawa menjadi taruhannya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Stefanus membuat banyak orang kecewa dan tersakiti. Tetapi itulah salib yang harus kita pikul. Tuhan Yesus mampukan kami semua untuk berani seperti Stefanus menyebarkan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini, menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk keadaan dunia yang sementara mengalami pandemi COVID-19. Tuhan mampukan tim medis, Tuhan mampukan ahli-ahli, sehingga mereka dapat menemukan vaksin dan obat dari COVID-19 ini, sehingga dunia ini kembali menjadi normal, menjadi tenang, dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bapa di surga, berikan Roh Kudus untuk menyertai dan menaungi kita dimanapun kita berada. Jadikan Roh Kudus bermakna bagi kita semua. Dosa kesalahan kami banyak, Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa masa Pentakosta hari yang terakhir. Apa yang telah kami sampaikan menjadi berkat dan kabar sukacita bagi jemaat semua. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memampukan kita. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah pujian malam hari ini dengan judul Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap Tuhan, ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan